Pak Narto, tinggi yang bendera itu berapa? Kira-kira paling kuwi 4 meter. Makura lah, paling 3 meteran. Bagus kalau 5 meter. 5 meter. 5 meter. Lanjut, anak semua yo. Permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita tadi dapat diselesaikan dengan teori dalam matematika yang dinamakan teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Hai Sobat Primandisoft, berjumpa lagi dengan saya Miss Vera, The Math Fairy dari Primandisoft. Kali ini kita akan bahas tentang teorema Pythagoras dan kegunaannya. Yuk, langsung saja. For your information, Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Meskipun dinamai teorema Pythagoras, ternyata bukan Pythagoras loh yang menemukan perhitungan ini. Berdasarkan sejarah sebelumnya, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno, ternyata sudah lebih dulu mengenal tentang hubungan antar sisi dari segitiga siku-siku. Buktinya bisa kita lihat pada tablet yang dimiliki oleh peradaban Babilonia berikut ini. Pada tablet ini, para ahli menemukan banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras atau disebut juga dengan triple Pythagoras. Namun, karena Pythagoras adalah orang yang pertama kali membuktikan kebenaran dari perhitungan itu, maka sejak saat itu perhitungannya disebut dengan teorema Pythagoras. Selain untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, teorema Pythagoras juga bisa dipakai untuk menentukan panjang diagonal persegi atau persegi panjang, serta menentukan panjang diagonal ruang, kubus, dan balok. Tidak hanya itu, teorema ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya bidang arsitektur. Coba pikir, bagaimana caranya peradaban kuno bisa membuat bangunan seperti piramida kalau bukan dengan pengetahuan hubungan antar sisi segitiga siku-siku? Ketika sebuah segitiga memiliki sudut siku-siku atau 90 derajat dan persegi dibuat pada masing-masing dari ketiga sisinya, maka persegi terbesar memiliki luas yang sama persis dengan 2 persegi lainnya yang disatukan, seperti animasi berikut ini. Nah, seperti ini atau biasa kita kenal dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan C kuadrat adalah sisi terpanjang dari segitiga ini. Kemudian A dan B adalah 2 sisi siku-sikunya. Sekarang Miss Vera akan menuliskan A, B, C-nya seperti ini. Ini adalah sisi A, kemudian ini sisi B, dan di sini adalah sisi C-nya. Sekarang dengan menarik asumsi yang sama, kita akan memberi nama masing-masing sudut yang ada di segitiga ini. Penamaan sudut itu sesuai dengan sisi yang ada di hadapannya. Misalnya di sini adalah sisi A, maka sudut A-nya ada di bagian sebelah sini. Sudut A. Kemudian di sini adalah sisi B, maka penamaan sudutnya di sini adalah sudut B. Sedangkan di sini adalah sudut C, sudut yang berada di hadapan sisi C. Nah, bagaimana seandainya kita punya segitiga tetapi namanya berbeda nih? Misalnya kita punya segitiga DEF. Maka yang dinamakan sisi D adalah ini adalah sisi D, kemudian ini adalah sisi E, dan di sini adalah sisi F. Nah, sekarang dari sini kita akan menarik rumusnya. Rumusnya menjadi E kuadrat sama ditambah F kuadrat sama dengan D kuadrat. Sekarang coba lihat segitiga siku-siku berikut ini. Diketahui panjang AB adalah 24, panjang BC adalah 10 cm, yang ditanyakan adalah panjang AC. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita akan mencari panjang AC-nya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah
Kemudian di sini panjang AC sama dengan akar 676 atau sama dengan 26. Mudah bukan? Sekian pembahasan Miss Vera kali ini tentang teorema Pitagoras dan kegunaannya.